Hai guys, jadi di video kali ini kita akan mempelajari mengenai cara mengaplikasikan metode uji rata-rata populasi standar deviasi tidak diketahui ke dalam software SPSS. Nah, sebelum kita masuk ke cara pengaplikasiannya ke dalam SPSS, ada baiknya kita mempelajari sedikit tentang materi ini. Ketentuan pengujian hipotesis rata-rata apabila standar deviasinya tidak diketahui sebetulnya masih sama dengan standar deviasi populasinya diketahui. Yang membedakan hanya ada atau tidaknya informasi terkait standar deviasi populasi. Nah, di sini kita perlu mengetahui kalau standar deviasi populasinya diketahui, kita akan menggunakan distribusi Z. Namun jika tidak diketahui, maka menggunakan distribusi T-Staden. Jadi untuk menguji rata-rata standar deviasi populasi tidak diketahui, kita perlu menggunakan rumus statistik di bawah ini. T sama dengan X bar kurang mu per S per akar N, dengan N kurang 1 derajat kebebasan, di mana X bar sama dengan rata-rata sampel, mu sama dengan rata-rata populasi yang diduga, S sama dengan standar deviasi sampel, dan N sama dengan jumlah pengamatan di dalam sampel. Perbedaannya hanya pada standar deviasi. Di sini notasinya S karena kita menggunakan standar deviasi sampel bukan populasi. Menurut kondisi tersebut, prosedur statistik yang benar adalah mengganti distribusi normal baku dengan distribusi T. Untuk ditinjau kembali, ciri-ciri distribusi T meliputi distribusinya merupakan distribusi kontinu, distribusinya berbentuk lonceng dan simetris, terdapat sekawanan distribusi T. Setiap kali derajat kebebasan berubah, distribusi baru terbentuk. Semakin jumlah derajat kebebasan bertambah, bentuk distribusi mendekati distribusi normal baku. Distribusi T lebih handal atau lebih tersebar daripada distribusi normal baku. Selanjutnya kita masuk kepada contoh kasus di bawah ini. McFarland Insurance Company Claims Department melaporkan rata-rata biaya mengajukan klaim sebesar $60. Perbandingan industri menunjukkan jumlah ini lebih besar dari kebanyakan perusahaan asuransi lainnya, sehingga perusahaan mengadakan tindakan pemotongan biaya. Untuk menilai pengaruh dari tindakan pemotongan biaya, pengawas klaim departemen memilih sampel acak 26 klaim yang diajukan bulan lalu. Informasi sampel dilaporkan di bawah ini. Nah, pada tingkat kepercayaan 0,01, apakah tepat untuk disimpulkan bahwa rata-rata biaya untuk mengajukan klaim sekarang kurang dari $60? Kita masuk ke cara penyelesaiannya. Kita akan menggunakan prosedur uji hipotesis 5 tahap. Tahapan yang pertama, menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah bahwa rata-rata populasi sedikitnya $60. Hipotesis alternatifnya adalah bahwa rata-rata populasinya kurang dari $60. Kita dapat melambangkan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya sebagai berikut. H0 sama dengan mu lebih dari sama dengan $60. H1 sama dengan mu kurang dari $60. Ujinya adalah satu sisi karena kita ingin memutuskan apakah terdapat penurunan biaya. Ketidaksamaan dengan hipotesis alternatif menunjuk pada daerah penolakan pada sisi kiri distribusi. Tahapan 2 memilih tingkat signifikansi. Kita menentukan tingkat signifikansi 0,01. Dan tahapan ketiga memilih statistik pengujian. Statistik pengujian dalam situasi ini adalah distribusi T. Mengapa? Pertama, tepat untuk disimpulkan bahwa distribusi biaya setiap klaim mengikuti distribusi normal. Kita dapat menegaskannya dengan histogram di tengah-tengah keluaran minitab berikut. Amatilah distribusi normal melapisi distribusi frekuensi. Kita dapat mengetahui standar deviasi populasi. Jadi kita menggantinya dengan standar deviasi sampel. Nilai dari uji statistik dihitung dengan rumus. Dan tahapan keempat merumuskan kaidah keputusan. Kolom paling kiri tabel dinamai DF sebagai derajat kebebasan. Jumlah derajat kebebasan merupakan total jumlah pengamatan pada sampel dikurangi jumlah sampel populasi, ditulis N kurang 1. Pada kasus ini, jumlah pengamatan pada sampel adalah 26, dan kita
mengambil sampel satu populasi sehingga terdapat 26 kurang 1 sama dengan 25 derajat kebebasan. Untuk mencari nilai kritisnya, pertama temukan baris dengan derajat kebebasan yang sesuai. Baris ini diarsis pada tabel. Kemudian, tentukan apakah ujinya satu sisi atau dua sisi. Pada kasus ini, kita melakukan uji satu sisi, jadi carilah bagian pada tabel yang dinamai satu sisi. Carilah kolom dengan tingkat signifikansi yang dipilih. Pada contoh ini, tingkat signifikansinya 0,01. Turunkan ke kolom dengan nama 0,01 sampai bertemu baris dengan 25 derajat kebebasan. Nilainya adalah 2485. Karena ini merupakan uji satu sisi dan daerah penolakan berada di sisi kiri, nilai kritisnya negatif. Kaidah keputusannya adalah menolak H0 jika nilai T kurang dari min 2485. Dan yang terakhir, tahapan kelima, mengambil keputusan dan menafsirkan hasilnya. Melalui keluaran Minitab hingga di kanan histogram, rata-rata biaya setiap klaim pada sampel 26 pengamatan adalah $56,42. Standar deviasi dari sampel ini adalah $10,04. Memasukkan nilai tersebut ke dalam rumus dan menghitung nilai T. Selanjutnya, di mana T sama dengan X bar kurang mu per S per akar N sama dengan $56,42 kurang $60 per $10,04 per akar 26 sama dengan min 1818. Karena min 1818 berada pada daerah di sebelah kanan nilai kritis min 2485, hipotesis nolnya tidak ditolak pada tingkat signifikansi 0,01. Tidak terlihat bahwa tindakan pemotongan biaya menurunkan rata-rata biaya setiap klaim menjadi kurang dari $60. Dengan kata lain, selisih sebesar $3,58, di mana ini didapat dari $56,42 kurang $60. Di antara rata-rata sampel dan rata-rata populasi bisa jadi akibat kesalahan pengambilan sampel. Nilai T hitung diperlihatkan pada tabel sebelumnya. Nilai T berada pada daerah di mana hipotesis nolnya tidak ditolak. Nah, setelah mempelajari sedikit metodenya, sekarang kita masuk ke cara pengaplikasian uji rata-rata populasi standar deviasi tidak diketahui ke dalam SPSS. Jadi di sini kita akan mengambil data dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Langkah pertama, buka Google, lalu ketik BPS. Setelah itu, klik sosial dan kependudukan. Kemudian kita klik kemiskinan dan ketimpangan. Nah, di sini saya akan mengambil data di nomor 4. Yaitu tentang presentasi penduduk usia 0 sampai 17 tahun dengan kepemilikan akta lahir 40% terbawah menurut daerah tempat tinggal 2015 sampai 2021. Selanjutnya di sini kita masuk ke SPSS untuk mulai pengaplikasiannya. Langsung saja kita klik variable view di bagian kiri bawah. Dan di kolom nama ini saya akan tulis presentasi sebagai inisialnya dan klik measure, isikan scale. Setelah begini kita klik data view dan mulai menyalin data dari BPS ke SPSS.
Kemudian setelah semua data telah terinput, klik Analyze, lalu Deskriptif Statistik, dan Explore. Selanjutnya variabel presentase dimasukkan ke dalam Dependent List, dan display dipilih Both. Setelah masuk ke bagian Plots pada kotak dialog Explore, klik kotak Normality Plots with Test. Kemudian kita klik Continue. Nah, muncullah output seperti di bawah ini. Test of normality digunakan untuk menguji apakah data tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan tabel test of normality, dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari alpha, yaitu 0,905 lebih besar dari 0,100. Langkah selanjutnya melakukan uji one sample t-test. Kembali kita klik lagi Analyze, lalu Compare Means, dan klik one sample t-test. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini. Masukkan variabel presentase ke dalam kotak dialog test variabel. Kemudian untuk test value diisikan 40 dan klik OK. Nah, sekarang telah muncul output dari uji one sample t-test, di mana hasil tersebut menunjukkan nilai statistik deskriptif, yaitu N sama dengan 9, artinya jumlah sampel atau data yang dipakai adalah 9. Mean sama dengan 8298,4, artinya nilai rata-rata hitung adalah 8298,4. Standard deviation atau simpangan baku adalah sebesar 317,2 dan standard error adalah sebesar 105,7. Selanjutnya dari hasil one sample test diketahui nilai terhitung sebesar 78,89, nilai DF-nya atau derajat kebebasan adalah 8, nilai signifikansi atau two-tiled adalah 0. Hipotesis H0, presentasi penduduk dengan kepemilikan akte lahir sama dengan 40% terbawah. H1, presentasi penduduk dengan kepemilikan akte lahir tidak sama dengan 40% terbawah. Selanjutnya, kita buat pengambilan keputusannya. Jika nilai two-tiled kurang dari 0,100, maka H0 ditolak. Dan yang kedua, jika nilai two-tiled lebih dari 0,100, maka H0 diterima. Di sini kita dapat menarik kesimpulannya berdasarkan output tabel one sample t-test diketahui nilai two-tiled sebesar 0 atau kurang dari 0,100. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan bahwa H0 ditolak dan menerima HI. Dengan demikian dapat diartikan jika nilai rata-rata presentasi penduduk dengan kepemilikan akta lahir bukanlah 40% terbawah. Itulah cara pengaplikasian metode uji rata-rata populasi standar deviasi tidak diketahui ke dalam software SPSS. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Bye!